It might be good to just hear what she has to say. At least. Fuck. Pada suatu malam Halloween, seorang pria bernama John yang berjalan seorang diri sempat merasa khawatir ketika seorang pria aneh mengikutinya dari belakang. Tetapi pria tersebut menghilang saat John melihat seorang gadis bernama Emma yang mengintipnya dari balik sebuah tembok. Sampai di atas jembatan penyeberangan, John melihat lagi Emma berdiri menghadangnya. Namun setelah John memejamkan mata, sosok Emma langsung menghilang. Hal yang cukup mengganggu ini mendorong John untuk mencoba menghubungi Emma. Lantas dari sambungan telepon terdengar suara Emma yang kini sudah dewasa. Jadi selama beberapa tahun John telah meninggalkan Emma dan ibunya karena menikah lagi dengan wanita lain. John mencoba meminta maaf atas kesalahan yang telah ia lakukan dan berupaya memperbaiki hubungan mereka. Sayang usaha John sia-sia lantaran Emma tak lagi mau mendengarkannya dan langsung mematikan telepon. Saat ini, tampak sosok pria bertopeng yang disebut sebagai The Jester kembali muncul di belakang John. Sepertinya John mengetahui siapa sebenarnya The Jester ini, jadi mengatakan bahwa dia telah berusaha. Namun, karena usaha John untuk memperbaiki keadaan dengan anaknya gagal, maka tanpa mengucapkan sepatah kata pun, The Jester segera menjerat leher John dengan seutas tali yang muncul entah dari mana. Lalu, dengan sebuah gerakan yang dilakukan pada dirinya sendiri, The Jester mencekik dan menggantung John hingga berakhir. Tidak hanya itu, The Jester juga menjatuhkan tubuh John ke bawah jembatan. Keesokan pagi pemakaman terhadap John dilakukan. Ternyata Emma juga menghadiri pemakaman itu. Hanya saja Emma tidak berbicara dengan anak John yang bernama Jocelyn, yang tidak lain adalah adik tirinya sendiri. Walaupun Jocelyn sangat bersedih karena mengetahui John meninggal akibat bunuh diri, Emma tetap tidak merasakan kesedihan sedikit pun. Selang beberapa saat, Jocelyn didatangi oleh 3 orang sahabatnya yang bernama Liam, Madison, dan Alexis. Di sini Jocelyn mengungkapkan rasa herannya terhadap kedatangan Emma ke pemakaman tersebut. Karena mesti sebagai saudara tiri, mereka sama sekali tidak pernah bertemu. Saat Emma mengabari ibunya mengenai upacara pemakaman yang telah selesai, ia tidak sengaja melihat The Jester menari-nari di dekat peti ayahnya. Tetapi sosok The Jester dalam sekejap pula langsung menghilang, membuatnya merasa heran. Tak lama setelah Emma meninggalkan kompleks pemakaman, penggali kubur menegur The Jester yang masih berada di sana dan memintanya untuk segera pergi. Alih-alih pergi, The Jester malah duduk di dekat peti mati, membuat salah satu penggali kubur merasa kesal dan meminta rekannya memanggilkan polisi. Namun ketika hendak melangkah, tiba-tiba ia tersungkur, menyebabkan batoknya membentur batu dan berakhir seketika. Sang rekan yang memeriksa merasa heran mendapati tali sepatu rekannya tadi terikat satu sama lain. Sayang saat dia mencoba melaporkan hal itu kepada polisi, mendadak ia tersedak di mana sebuah apel keluar dari mulutnya. Jelas, The Jester lah penyebab kematian kedua penggali kubur tidak bersalah ini. Dan seperti sebelumnya, The Jester tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Pada malam hari, Emma memenuhi janjinya untuk bertemu dengan Jocelyn di sebuah bar. Sebagai anak yang selama ini bersama dengan John, Jocelyn mencoba mengakrabkan diri dengan kakak tirinya tersebut. Pembicaraan ini sepertinya mulai membangun keakraban di antara keduanya, sampai Jocelyn menunjukkan foto lama Emma bersama ayah mereka. Jocelyn menjelaskan bahwa foto itu ditemukan di kantong jaket sang ayah di malam kematiannya. Suasana menjadi semakin canggung saat Jocelyn bertanya kapan terakhir kali Emma berbicara dengan ayah mereka. Walaupun tidak menjawab pertanyaan tersebut, Emma memberitahu kalau satu-satunya hal yang dia ingat tentang ayah mereka adalah ketika John meninggalkan dia dan ibunya. Yang lebih parah, mereka mendengar kabar bahwa John menikah lagi
dan memiliki Jocelyn sebagai anak keduanya. Emma mengaku sangat membenci John karena lebih memilih hidup bersama Jocelyn. Dan akibat kekesalan itu, Emma pergi meninggalkan Jocelyn yang tidak dapat menjawab apa-apa. Saat Jocelyn hendak membayar, seorang pelanggan yang merupakan teman dari ayahnya mengatakan bahwa John tidak mungkin bunuh diri. Menurutnya John memiliki iblis di dalam hidupnya. Namun sang bartender segera menghentikan ucapan pria itu lantaran sangat tidak pantas mengucapkannya di depan Jocelyn yang masih berduka. Sementara itu, Emma dikejutkan oleh kemunculan De Jester yang menghadang, bahkan memaksanya bermain kartu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Emma awalnya mencoba menghindar, tetapi tiba-tiba De Jester kembali muncul di hadapannya. Karena itu Emma bergegas memasuki sebuah toko, berharap De Jester tidak mengejarnya. Setelah beberapa menit menatap ke arah toko, De Jester akhirnya meninggalkan Emma. Dalam perjalanan, De Jester melihat dua orang anak yang sedang mengumpulkan permen dari rumah warga dan mengetahui seorang anak mengambil lebih dari satu permen. Manakala salah satu anak menghampirinya untuk meminta permen, De Jester membuat sebuah trik sulap untuk memunculkan permen dari telinga sang anak. Namun ketika anak lain meminta permen kepadanya, De Jester malah mengambil permen dari kantong anak tersebut dan memindahkannya ke kantong temannya. Saat anak itu ingin mengambil kembali permennya, tiba-tiba tangan De Jester muncul dari dalam kantong. Ketakutan, kedua anak ini pun bergegas kabur. Jocelyn yang tengah bersantai di rumahnya melihat bayangan seseorang yang mematung di balik jendela. Tetapi bersamaan dengan itu teman-teman Jocelyn memanggilnya dari pintu depan. Anehnya, saat Jocelyn memperhatikan jendela tadi, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Mereka kemudian mencoba mengajak Jocelyn untuk pergi ke festival Halloween. Bahkan mengingatkan kalau Jocelyn selalu pergi ke festival tersebut bersama mendiang ayahnya. Tetapi kalimat itu malah membuat Jocelyn merasa tidak nyaman. Jocelyn mengungkapkan dia merasa seolah ayahnya masih berada di sana. Hanya saja Liam mengatakan bahwa hantu itu tidak ada dan orang-orang akan bisa melihat apa yang ingin mereka lihat. Jadi menipu diri mereka sendiri agar mempercayainya. Menurutnya, kematian adalah akhir dari segalanya, sehingga tidak ada apa-apa lagi setelah kematian. Mendengar itu, Jocelyn menjadi semakin kecewa dan memutuskan meninggalkan mereka untuk memasuki ruang kerja sang ayah. Awalnya Jocelyn tidak melihat siapa-siapa, namun tiba-tiba dia melihat bayangan ayahnya di kaca bingkai foto. Alhasil dengan panik Jocelyn meninggalkan ruangan tersebut dan mengajak rekan-rekannya pergi ke festival Halloween. Sementara itu Emma yang telah meninggalkan toko sekali lagi dikejutkan oleh kemunculan De Jester. Seperti sebelumnya, De Jester meminta Emma bermain kartu. Akibat merasa selalu diikuti, akhirnya Emma memutuskan untuk mengikuti permainan De Jester. Setelah De Jester berhasil menebak kartunya dengan benar, Emma pun pergi dari tempat itu. Namun, De Jester terus mengikutinya. Karena itu dengan kesal Emma mendorong De Jester. Sayang hal itu justru menyebabkan botol minumannya pecah, sedangkan De Jester tidak bergerak dari tempatnya. De Jester lalu mengambil pecahan kaca dan dengan sikap mengancam ia mengacungkan pecahan kaca itu ke arah Emma. Putus asa, Emma pun menantang De Jester menyerangnya. Tapi tanpa diduga, De Jester malah menggesek lehernya sendiri. Tak lama setelah tumbang, De Jester tiba-tiba kembali bangkit, menyebabkan Emma begitu tersentak dan bergegas kabur. Pada waktu yang sama, Jocelyn dan rekan-rekannya sampai di acara festival Halloween. Kendati sangat gelisah, Jocelyn tetap memaksakan diri untuk memasuki rumah hantu bersama teman-temannya. Saat di dalam, Jocelyn tertinggal dari yang lain, namun sempat melihat Madison yang berjalan menjauh. Ketika mencoba mengikutinya, Jocelyn begitu tersentak melihat sepasang kaki tergantung yang mengenakan sepatu ayahnya. Sementara di belakang Jocelyn, berdiri seseorang berjaket hitam yang juga sama dengan jaket yang dikenakan ayahnya. Tapi ketika hendak mencekik Jocelyn,
Orang berjaket hitam itu mendadak berubah menjadi Madison yang mengenakan jaket lain. Hal ini sontak membuat Jocelyn sangat sedih dan ketakutan. Kemudian di luar, Jocelyn mengatakan kepada Madison bagaimana semua orang yang ia sayangi telah pergi, dimulai dari ibu hingga ayahnya. Jocelyn mengungkapkan ia mencoba mendekati Emma karena berpikir Emma adalah satu-satunya keluarga yang dimilikinya. Hanya saja menurutnya, Emma tidak mengharapkan hal yang sama. Mendengar itu, Madison segera menenangkan Jocelyn dengan mengatakan bahwa ia masih memiliki mereka yang bisa dianggap sebagai keluarga. Beralih pada Emma yang terpaksa kembali ke toko sebelumnya, Emma lantas menceritakan apa yang baru saja ia lihat kepada penjaga toko. Namun, penjaga toko berpikir Emma hanya terlalu banyak minum, jadi memintanya pergi atau dia akan memanggil polisi. Alhasil Emma memohon izin ke toilet untuk membersihkan wajahnya yang berlumuran darah. Saat Emma keluar dari toilet, 2 orang polisi sudah berada di toko tersebut. Karena itu Emma menjelaskan hal yang sama kepada kedua polisi ini. Sayang, mendengar kisah Emma mengenai seorang pria berkostum Halloween yang bunuh diri tetapi bangkit kembali, membuat mereka juga menganggap Emma sedang mabuk. Ketika bersamaan dengan itu, Emma melihat The Jester memasuki toko dan berdiri di belakang mereka. Kedua polisi ini mencoba mengajukan sejumlah pertanyaan kepada The Jester, tetapi semua pertanyaan itu hanya dijawabnya dengan gerakan. The Jester kemudian berjalan ke samping dan tiba-tiba muncul di belakang Emma, membuat Emma menjadi sangat ketakutan. Karena hal ini semakin tidak masuk akal, mereka mencoba meminta The Jester membuka topengnya. Namun The Jester malah menunjukkan sebuah trik sulap di mana ia memasang borgol di tangannya. Tetapi dengan sebuah gerakan, borgol tersebut mendadak berpindah ke lengan kedua polisi itu. Sayang ini hanya sebuah permulaan, karena tanpa diduga, The Jester menghilangkan batok seorang polisi menggunakan topinya. Ngeri menyaksikan kejadian itu, penjaga toko dan Emma bergegas pergi. Malang Emma terpeleset dan pingsan. Setelah berhasil melepaskan borgol yang membelenggu lengannya, polisi yang tersisa mencoba menembak The Jester. Tetapi dengan mudah The Jester menangkap timah panas tersebut. Emma yang kembali siuman akhirnya segera meninggalkan tempat itu, di mana terlihat beberapa kali letusan senjata yang diikuti oleh The Jester yang melangkah keluar dari toko tanpa terluka sedikit pun. Di festival Halloween, Jocelyn melihat penampakan sang ayah yang berdiri menatapnya dari kejauhan, mendorongnya untuk mendekati ayahnya tersebut. Selang beberapa saat, Jocelyn pun melihat dirinya yang masih anak-anak menemui ayahnya. Sepeninggalan Jocelyn, Liam didatangi oleh The Jester yang langsung menunjukkan trik sulap menggunakan gelas. Awalnya semua berjalan normal, hingga tiba-tiba The Jester menunjukkan tumpukan gigi Liam yang tercabut. Parahnya lagi, pada gelas terakhir The Jester juga menunjukkan bola mata Liam yang telah ia lepas. Melihat kondisi Liam, sontak Madison menjerit ketakutan. Ketika Alexis mencoba memanggil Jocelyn, bersamaan dengan itu pula The Jester mendekatinya dari belakang dan langsung menyerangnya. Bahkan dengan mengarahkan jari ke mulutnya, The Jester membuat Madison tercekik dan tumbang. Setelah The Jester melakukan itu, Jocelyn memohon agar dia membiarkan teman-temannya hidup dan bersedia melakukan apapun yang The Jester kehendaki. Di tempat berbeda, Emma yang melarikan diri akhirnya berhenti akibat kelelahan. Saat itu ia menerima telepon dari ibunya. Tapi anehnya, sang ibu tiba-tiba bertanya mengenai The Jester, membuat Emma merasa heran. Sang ibu juga berkata bahwa The Jester ingin menunjukkan kebenaran kepada Emma. Dia berpendapat kalau Emma adalah pribadi yang tidak menyenangkan bagi banyak orang. Di waktu yang sama, The Jester muncul di tempat itu dan melakukan gerakan mengikuti semua ucapan ibu Emma, menyadarkannya kalau yang berbicara di telepon adalah The Jester yang menyamar sebagai ibunya. Dengan kata lain, The Jester bukanlah manusia biasa. Sembari terus melakukan gerakan, dari telepon The Jester mengatakan bahwa Emma mewarisi perilaku buruk ayahnya.
Ia juga mengatakan kalau Jocelyn telah mencoba membangun hubungan kakak beradik dengan Emma, tetapi sekarang semua sudah terlambat. Hal ini menyadarkan Emma bahwa De Jester telah melakukan sesuatu terhadap Jocelyn. Tetapi De Jester mengingatkan Emma selalu bisa membuat pilihan untuk lari dari masalah seperti yang dilakukan ayahnya dulu. Lagi pula, Jocelyn hanyalah anggota keluarga yang tidak pernah Emma kenal. Namun demikian, Emma memutuskan untuk tidak meninggalkan Jocelyn. Di tengah semua itu, Emma melihat ayahnya berdiri di atas jembatan. Meskipun tahu itu hanyalah manipulasi dari De Jester, Emma tetap menemui ayahnya. Di sini John menjelaskan kalau ia mencoba menghubungi Emma adalah untuk memperbaiki hubungan mereka yang telah rusak. Tetapi ia tahu Emma menggunakan kemarahan terhadapnya untuk menutupi sesuatu yang lebih buruk. Kemudian sembari mengalungkan tali ke leher Emma, John mengatakan bahwa Emma adalah alasan dia mati. Lalu tiba-tiba tali itu menarik Emma. Namun anehnya, Emma malah terjatuh ke sebuah hutan di mana dia bertemu dengan Jocelyn kecil yang mengaku ditinggalkan oleh ayahnya di hutan tersebut. Hanya saja Emma berusaha meyakinkan diri bahwa penampakan itu tidaklah nyata. Tetapi Jocelyn justru berkata, dia adalah anak sang ayah yang sebenarnya. Menurut Jocelyn, ayahnya pernah berkata bahwa Emma adalah suatu kesalahan. Selang beberapa saat, Emma melihat Jocelyn mendatangi ayahnya ke sebuah bangunan. Dan tak lama setelahnya, De Jester memanggil Emma untuk memasuki bangunan tersebut. Di dalam, Emma melihat ayahnya dan Jocelyn yang asik menikmati kebersamaan mereka. Seperti yang Jocelyn sampaikan sebelumnya, John mengaku tidak menginginkan Emma karena Emma adalah kesalahan masa mudanya. John juga mengatakan kalau dia sudah memiliki keluarga yang diimpikannya, namun keberadaan Emma menghalanginya untuk bahagia. Bahkan setelah mengucapkan kalimat tersebut, John pun menancapkan pisau ke dadanya. Di tengah semua itu, Jocelyn yang sudah kembali dewasa mengaku kalau alasannya menghubungi Emma adalah untuk melihatnya merasa rendah. Setelah mencabut pisau dari dada ayahnya, Jocelyn mengatakan Emma telah gagal memperbaiki hubungannya dengan siapapun, sehingga agar Emma tidak menjadi beban bagi dirinya, Jocelyn meminta Emma menghabisinya. Namun begitu Emma mengambil pisau dari tangan Jocelyn, tiba-tiba Jocelyn memintanya untuk sadar. Sayang, Emma yang telah terpengaruh oleh ucapan menyakitkan mereka tadi langsung menikam Jocelyn, di mana ternyata semua itu hanyalah permainan dari De Jester. Panik mendapati sang adik terkapar sementara De Jester memaksanya pergi. Maka dengan emosi Emma menikam De Jester berkali-kali. Walaupun tikaman itu tidak mempengaruhi De Jester, Emma mengaku tidak akan lari lagi. Yang penting De Jester menjauhi adiknya. Setelah melihat kakak beradik itu berhasil membangun hubungan, De Jester melangkah pergi begitu saja. Selang beberapa waktu, saat mengunjungi makam ayahnya, Emma berkata bahwa sebenarnya ia memiliki mimpi untuk kembali membangun hubungan dengannya, mimpi yang tidak akan pernah bisa terwujud. Namun ketika Emma mengucapkan bahwa darah ayahnya mengalir di dalam dirinya, sehingga perilaku buruk John pasti juga ada di dalam dirinya, tiba-tiba sosok De Jester kembali muncul. Terlepas dari semua itu, Emma tetap membangun hubungan dengan Jocelyn karena menurutnya sang ayah juga mewarisi sifat baik kepada Jocelyn. Jadi dengan begitu mereka berdua memiliki semua yang dibutuhkan. Tidak diketahui siapa sebenarnya De Jester dan apa yang ia kehendaki. Karena di satu sisi ia berusaha memperbaiki sikap dan hubungan orang-orang bermasalah, tetapi di sisi lain ia menghabisi orang tidak bersalah. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.